can't you stay a little longer? You got me going under. I'm a weak child. Lover, you got me high like California. Yo guys, welcome back to channel para desainer dan freelancer. Di video ini aku bakal ngeredesign sebuah logo PKKMB yang sedang viral nih. Yang katanya desain logo mereka itu berasal dari penggabungan beberapa elemen FreePic. Bener nggak sih? Sebelum kita redesign, coba yuk kita bedah dulu. Ini dia desain pemenang sayembara PKKMB UNJ 2022. Usut punya usut, ternyata desain ini tuh merupakan penggabungan dari 3 elemen desain yang dijumpai di situs Microstock. Elemen pertama merupakan desain karya Fahrul Junianto, elemen kedua merupakan karya Ameshut, dan elemen ketiga karya dari Stefan Lick. Nah, kalau dilihat penggabungan 3 elemen desain ini memang sama betul dengan karya yang menang di sayembara logo PKKMB UNJ 2022. Yang buat ribut nih adalah banyak netizen dan desainer-desainer yang protes ke Instagram PKKMB UNJ, dan bukannya diganti logonya tetapi hanya direvisi minor, yang dari semula ini direvisi menjadi yang ini. Sebelum aku redesign, aku pengen nyampein dulu pendapatku karena banyak yang nanya dan nge-tag di Instagram. Memang betul, kita tidak boleh menggunakan elemen FreePic untuk dijadikan desain logo karena itu jelas diatur dan dilarang di dalam lisensi FreePic. Tetapi, kalau menurutku untuk hanya sekedar event tahunan atau event ulang tahun sebenarnya sah-sah aja ya, selama tidak di trademarkkan atau tidak didaftarkan hak cipta dan mereknya sebagai merek. Tetapi ada tapinya. Karena ini channel edukasi tentang dunia desain, makanya aku coba mengedukasi buat teman-teman yang nonton kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari kasus sayembara desain logo PKKMB UNJ 2022 ini. Mereka sampaikan di pedoman sayembara PKKMB UNJ 2022 di poin nomor 4 dikatakan desain logo yang dikirim merupakan karya orisinal atau asli yang belum pernah diikutsertakan pada perlombaan apapun dan belum pernah dipublikasikan di media manapun. Ini yang buat masalah sebenarnya. Poin berikutnya, yaitu di poin 8, segala bentuk kecurangan dan plagiarisme akan berakibat pada pengurangan nilai, diskualifikasi, serta pembatalan pemenang. Nah, 2 poin ini yang aku coba pelajari, ini menjadi penyebab masalah kenapa ribut di sayembara PKKMB UNJ 2022. Karena panitia sendiri tidak bisa mengindahkan aturan yang sudah dibuatnya di pedoman sayembara ini. Atas dasar ini aku coba mungkin akan meredesign logo PKKMB UNJ 2022. Melalui video ini aku bakal coba kasih tunjuk step-stepnya seperti apa. Semoga kalian suka. A new place, a new home for a while. Let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. A new man passing by. Life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Baik teman-teman, ini adalah mood board yang sudah aku buat. Mood board ini akan menjadi acuan bagaimana aku akan meredesain logo PKKMB ini. Di bagian kiri ada beberapa referensi dan inspirasi desain logo PKKMB universitas lain yang menurutku cukup bagus dan bisa memberikan inspirasi. Di sebelah kanan berisikan beberapa informasi tambahan mengenai desain logo seperti apa yang harus aku redesign. Dan di bagian tengah berisikan beberapa keyword penting dalam mendesain logo PKKMB. Di antaranya aku menemukan keyword proud, cheerful, colorful sebagai style. Dan menariknya, aku juga menemukan kebanyakan logo PKKMB itu menggunakan karakter hewan dan atau icon lokal unsur budaya di lokasi universitas itu berada. Keyword-keyword ini tentu menjadi hal yang sangat penting untuk meredesain logo PKKMB UNJ.
Oke, dari beberapa sketsa, akhirnya aku menemukan satu konsep matang yang bisa kita eksekusi. Aku yakin kalian pasti suka banget dengan logo versi Redesign ini. Di akhir video, aku bakal presentasiin makna filosofi dan mockup dari logo versi Redesign ini. So, stay tune aja. Oh iya, untuk mendesain kali ini, aku memakai all-in-one PC dari MSI Pro AP242 12M. All-in-one PC ini lebih compact dan lebih mudah aja dipakai ya. Seperti kelihatannya, ini hanya seperti layar monitor aja. Jadi cocok banget buat desainer yang suka dengan hal yang minimalistik. Hadir dengan dua warna, hitam dan putih, MSI Pro AP242 12M ini punya layar berukuran 23,8 inch dengan tampilan Full HD. Nah, untuk ukuran kinerja, all-in-one PC ini cukup bisa diandalkan ya untuk desainer. Prosesor up to Intel Core i7 generasi ke-12, grafis up to Intel UHD grafis 770, RAM 2x DDR4 8GB, jadi total 16GB, storage 250 sampai 500GB NVMe SSD. Untuk urusan konektivitas juga cukup lengkap ya. DC jack, HDMI, DP out, RJ45, USB Type A dan Type C, audio, dan di samping juga masih ada dua USB Type A. All-in-one PC MSI ini juga sudah dilengkapi webcam built-in dengan kualitas Full HD. Ini sih sudah cukup bagus ya. Dan dilengkapi webcam cover juga untuk alasan keamanan. Tinggal kita geser aja. Untuk cara pemasangan layar dan standnya juga cukup gampang kok. Udah ada petunjuk dan kita hanya perlu meletakkan pada posisi yang pas seperti ini. Kalau teman-teman lagi hunting all-in-one PC, kalian bisa cek dan lihat produk MSI Pro AP242 12M ini melalui link yang ada di deskripsi di bawah video. Oke, kita lanjut desain yuk. Club will go all night. I see you in the back, the mood is right. If I just had your number, I would let you know how I feel. You walk up to me, start dancing to the music. Oke teman-teman, akhirnya desain logo PKKMB-nya jadi. Aku cukup puas dan mudah-mudahan kalian suka. Oke, kita masuk ke presentasinya. Nah teman-teman, ini dia versi redesign logo PKKMB 2022. Aku sengaja membuat dan merancang ini berbeda supaya tidak terlihat generik seperti logo sebelumnya. Tetapi secara overall, nilai ataupun filosofi yang ditanamkan di dalam logo ini tetap sama kok. Kemudian ini dia preview desain logo apabila kita convert menjadi hitam putih. Secara overall, tidak mengurangi esensi dari desain logo yang full colornya, tetap terlihat sama. Kalian tahu aku suka banget dengan visual logonya ini, kayak kembang bunga mekar gitu dan kelihatan kayak mahkota juga, benar nggak ya? Tapi kita akan coba lihat langsung aja ya, kira-kira apa sih makna ataupun filosofi di balik desain logo ini. Filosofi yang pertama kita mulai dari kobaran api yang terdapat di dalam logo. Kalau teman-teman lihat di situ ada 3 helai kobaran api ya. Ini melambangkan Tridharma Perguruan Tinggi Negeri yang memang dicantumkan di pedoman sayembara desain logo PKKMB UNJ 2022. Kemudian kobaran api ini juga melambangkan semangat para mahasiswa-mahasiswi baru dalam mengemban pendidikan demi kemajuan bangsa dan pribadi mereka masing-masing. Selain itu, kobaran api ini juga melambangkan Tugu Monas yang menjadi ciri khas Jakarta karena UNJ juga berasal ataupun berada di Jakarta. Nah, filosofi yang kedua itu ada lembar buku. Nah, ternyata yang terbuka mekar ini adalah seperti helai atau lembar-lembar buku teman-teman, yang sangat relate dengan dunia pendidikan. Selain itu, jumlah lembarnya aku rancang juga ada 8 helai yang melambangkan 8 fakultas yang ada di UNJ. Dan yang seperti aku bilang tadi, aku suka banget dengan bentuk lembar bukunya ini yang terlihat seperti bunga yang mekar ataupun mahkota. Nah, filosofi yang terakhir itu sumber mata air, yang mewakili harapan besar bagi panitia PKKMB, direktorat, dan pihak terkait untuk menjadi sumber mata air dalam pendidikan yang terus mencetak dan mengalirkan generasi terdidik di Indonesia. Duh, cakep banget nggak tuh kata-kata yang aku buat? Nah, bukan Rio Purba namanya kalau buat desain logo asal-asalan. Jadi walaupun kalian lihat ini bentuknya simple, ya minimalis, tetapi dibalik itu prosesnya itu agak ribet cuy ya. Dan yang seperti teman-teman lihat, kenapa lekukannya itu sangat bagus dan seksi, itu karena aku menggunakan logo grid. Nah, ini hanya sekedar mockup aja untuk melihat bagaimana logo ini ketika diaplikasikan. Jadi secara dominan aku menggunakan warna kuning yang diambil dari logo UNJ.
Kemudian untuk ornamen ataupun hiasan pelengkap itu menggunakan elemen-elemen bisa 2D, bisa 3D. Yang penting itu colorful sesuai dengan bentuk asli atau warna asli dari logonya. Nah ini untuk postingan Instagram ketika mahasiswa-mahasiswi baru itu ingin memeriahkan PKKMB di kampus mereka, bener nggak? Dan ini adalah template yang aku buat. Dan yang terakhir ini ada sweater yang mungkin bisa dipakai panitia atau mahasiswa-mahasiswi baru. Dan simple aja, kita tinggal menggunakan desain logo PKKMB yang colorful di sini atau bisa yang versi hitam putihnya juga nanti ya. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih support kalian yang udah bantu share juga untuk video-video aku. Nah buat panitia PKKMB UNJ 2022, kalian harus berterima kasih kepada teman-teman Rio Purba yang udah nge-tag terus aku setiap hari mendesak aku untuk ngeredesain logo ini ya. Jadi ini kalian bisa pakai logonya, nggak perlu keluar biaya, nggak perlu bayar lagi cuy ya. Karena ini sudah aku redesain juga, bebas. Kalau kalian mau pakai, kalau enggak ya otomatis. Tapi kalian harus hubungi aku dulu, kontak aku dulu, nanti file-filenya semua akan aku kirimkan. Jadi itu aja, terima kasih juga buat MSI yang sudah mensponsori video ini. Dan jangan lupa buat teman-teman yang sedang cari all-in-one PC, jangan lupa cek MSI Pro AP242 series ya di link yang ada di deskripsi box di bawah video ini. Jadi itu aja teman-teman, terima kasih buat semua yang udah nonton. Kita ketemu di video berikutnya. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka, sejelek-jeleknya desain tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys in the next video.